Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, kita ketemu lagi di acara konten Pondok Bakat. Nah, masih dalam olah vokal atau dunia tarik suara. Yang kali ini saya akan membahas tentang pernafasan. Apakah itu definisi dari pernafasan? Maka saya akan jelaskan arti pernafasan adalah keluar masuknya udara ke dalam diri kita melalui mulut dan atau hidung. Artinya pernafasan itu bisa kita lakukan dengan membuka mulut saja, atau bisa melalui hidung saja, atau dua-duanya. Nah, bagaimana pernafasan kalau melalui mulut? Jadi akan saya kasih contoh seperti ini, saudara. Udara kita masukkan ke dalam diri kita melalui mulut, lalu kita konsentrasikan yang pertama misalnya ke dada. Jadi seperti ini. Ini melalui mulut saja, artinya hidung kita tidak ikut waktu kita memasukkan udara. Kemudian kita tahan sekuat mungkin, selama mungkin untuk melatih kontraksi otot-otot dada kita. Nah, ini biasanya akan menghasilkan suara bass atau suara nada-nada rendah. Kemudian, kalau kita keluarkan bisa mengeluarkan bunyi H. Nah, seperti ini wujudnya dari hasil pernafasan dada. Kemudian, kita akan beralih ke pernafasan perut. Sama, bisa kita hirup lewat mulut saja, atau hidung saja, atau dua-duanya. Kalau tadi saya contohkan adalah lewat mulut saja. Perut juga sama. Jadi kita hirup udara, kita masukkan ke dalam perut kita untuk melatih kontraksi otot-otot perut kita. Kemudian kita tahan dan kita keluarkan. Contohnya seperti ini. Nah, maka perut kita ini akan mengembung atau mengembang. Kemudian kita tahan, nanti kita keluarkan udara yang di dalam perut ini menjadi suara yang kita sebut suara atas atau suara kepala. Contohnya seperti ini. Kita tahan dan bisa kita keluarkan menjadi Ini namanya pernafasan perut yang menghasilkan suara nada-nada tinggi. Kemudian pernafasan yang banyak dipakai di dalam dunia tarik suara itu adalah pernafasan diafragma. Posisinya di antara dada dan perut, di tengah-tengah. Maka ketika kita praktekkan untuk kita latih seperti ini, jadi rata ini antara perut dan dada sama-sama bergerak ke depan mengembang. Konsentrasi di diafragma, sekat antara rongga dada dan perut, ini akan menghasilkan suara-suara nada tengah. Seperti ini. Kita tahan dan kita keluarkan menjadi A. A. Nah, seperti ini. Jadi bedanya kalau dada tadi bisa berbunyi H, kemudian perut bisa menghasilkan suara kemudian kalau diafragma menghasilkan suara A atau hurufnya. Jadi kita mudah membedakan dada itu untuk wilayah suara-suara nada rendah, kemudian perut untuk menghasilkan suara nada-nada tinggi, dan diafragma menghasilkan nada-nada tengah di antara suara bass dan suara tinggi. Kemudian itu kalau melalui rongga mulut. Sekarang hidung bisa saja, misalnya kita sekarang akan pernafasan dada, tapi melalui rongga hidung. Mulut berarti kita tutup. Mulut tertutup kondisinya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan sama. Jadi H. Tapi ambilnya lewat mulut tadi. Kemudian pernafasan perut juga sama.
kita sudah paham bahwa nafas itu sangat penting. Nafas itu modal dasar buat kita yang suka menyanyi, kemudian mengaji, atau berkomunikasi. Maka dari teknik-teknik cara-cara latihan pernafasan tadi itu akan menghasilkan satu kekuatan suara yang maksimal betul. Bagaimana cara tarik nafas, bagaimana cara melatih pernafasan dada, perut, diafragma, dan sebagainya. Maka hasilnya untuk bisa kita praktekkan di dalam misalnya bernyanyi. Yang tadi saya kasih contohkan sekelumit atau sepenggal kalau kita aplikasikan di dalam dunia nyanyi atau tarik suara. Maka pernafasan ini sangat kita butuhkan, bahkan setiap hari sepanjang ada kehidupan, maka di situ dibutuhkan pernafasan. Selama ada pernafasan, maka di situ adalah kehidupan. Nah, nafas ini dahsyat sekali untuk kesehatan, untuk terapi kesehatan. Misalnya, sekarang saya jelaskan, manfaat daripada kita melatih pernafasan ini, menguatkan otot-otot di dalam dada kita, sehingga kita tidak gampang, misalnya, nafas kita terganggu. Misalnya, paru-paru kita akan menjadi lebih sehat. Jantung kita akan menjadi lebih kuat karena sudah terlatih dengan pernafasan sebagai terapi kesehatan tadi. Kemudian begitu juga perut. Kalau kita sudah terlatih dengan pernafasan perut, maka perut kita akan menjadi kuat. Otot-otot perut kita bisa menjadi kontraksi yang sangat kuat untuk menahan gangguan-gangguan atau rasa sakit yang ada di dalam perut kita. Misalnya kita tidak gampang sakit perut atau orang bilang senep misalnya. Begitu juga diafragma, karena ini adalah antara perut dan dada ini ada sekat namanya diafragma yang menyatukan dada dan perut, sehingga otot-otot ini juga akan menyatu dengan kuat. Akan mudah berkontraksi dengan kuat untuk menahan penyakit atau rasa sakit. Nah, inilah manfaat kita di dalam olah vokal, di dalam pondok bakat ini kita membahas betapa pentingnya pernafasan itu. Kemudian akan kita aplikasikan di dalam prakteknya seperti apa. Nah, akan saya contohkan misalnya kita akan bernyanyi. Maka nafas ini dengan leluasa kita manage, kita atur. Karena kita sudah mengetahui bagaimana cara tarik nafas, bagaimana nahan nafas, bagaimana mengeluarkan, merubah udara ini menjadi suara atau getar atau gelombang atau resonansi suara. Di dalam leher kita ini ada pita suara yang di sini akan bergetar karena dorongan udara tadi, sehingga pita suara itu bergetar menghasilkan resonansi suara atau bunyi. Sekarang setelah kita mengetahui hasil daripada latihan atau senam-senam pernafasan tadi, maka kita akan mencoba kita praktekkan di dalam sebuah lagu. Misalnya adanya suara bass, up voice dari dada, kemudian suara perut dengan nada-nada tinggi di dalam kita menghasilkan latihan bisa menjadi suara nada tinggi itu. Kemudian diafragma, nada-nada sedang yang gampang menjangkau atau berpindah dari suara rendah ke suara tinggi, maka acuannya adalah di pernafasan diafragma ini yang banyak dipakai. Oke, sekarang saya akan contohkan misalnya di dalam nyanyi agak panjang. Misalnya saya ambil contoh saja sebuah lagu yang begini nih. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Nah, jadi teknik ambil nafas tadi seperti itu. Bulan sabit. Jadi seperti itu. Nanti kita kendalikan sampai di mana. Contohnya seperti ini. Bulan sabit yang jatuh di pelataran,
baru kita tarik nafas lagi. Sehingga kita nyaman di dalam nyanyi karena kita sudah tahu ukuran nafas kita dengan latihan-latihan yang contohnya sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita praktikkan di dalam mengaji yang agak panjang misalnya? Kita ambil saja salah satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, misalnya Al-Kautsar. Jadi seperti ini, hampir sama prakteknya ketika kita pakai untuk bernyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ambil nafas tadi cukup untuk mengucapkan bismillah. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan bacaan ayat-ayat surat pendek Al-Kautsar yang saya sebutkan tadi, akan jadi seperti ini. Bisa satu nafas 3 ayat itu kita selesaikan. Contohnya seperti ini. Tarik nafas seperti biasanya, rileks aja. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi cukup satu nafas. Nanti bisa kita lakukan ketika kita akan membahas tentang intonasi, tentang irama dan sebagainya. Kita akan bisa menemukan beberapa jenis lagu yang sangat berbeda, tapi sama-sama mempunyai keindahan tersendiri. Nah, itu contoh. Lalu kemudian ketika misalnya kita berkomunikasi sama, jadi nafas itu utama, bahan baku, bahan dasar utama untuk kita bisa berbicara atau berkomunikasi, sehingga kita tetap nyaman, tetap bisa mengatur pola nafas kita, dengan kita iringi dengan gerakan kita, karena itu adalah teknik juga pengambilan nafas. Karena latihannya tadi harus nampak begini, itu hanya sekedar latihan saja. Tapi pada prakteknya, kita gerak ini sudah bisa menjadi teknik pernafasan. Ambil keluar masuknya udara. Misalnya saya seperti ini, tarik, kita pakai. Tarik, kita keluarkan. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan untuk ukuran standar kita aman di dalam mengaplikasi hasil latihan pernafasan tadi, maka ada ukuran lama pernafasan, panjang pernafasan kita, yaitu kalau kita misalnya bisa menahan nafas kita kurang lebih setengah menit misalnya, itu sudah bisa terbilang lumayan. Nah sekarang bagaimana kalau lebih, misalnya mendekati 1 menit, itu sudah kategori sangat bagus. Lebih dari 1 menit itu sudah luar biasa, artinya kita akan aman untuk menyanyi, menirukan lagunya orang lain, atau mengaji dengan penataan nafas yang panjang dan sebagainya, sehingga pemenggalan ayat-ayat Al-Quran itu kita akan lakukan atau baca dengan nyaman. Oke, nah saudaraku sekalian, sekarang begitu besar manfaat daripada nyanyi, maka akan sedikit saya contohkan yang lebih agak panjang waktunya untuk kita praktekkan di dalam menyanyi. Atau langsung saja, kalau tadi saya sudah nyanyi, maka mengaji katakanlah. Baca suratul Al-Fatihah dengan nafas yang sudah kita tata. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, contoh nafas ini, maaf lagunya mungkin tidak seindah yang saya praktekkan ya, karena nanti ada waktu kita akan ngebahas intonasi, maka lagu-lagu ini akan lebih indah lagi. Oke, saudaraku tercinta semuanya,
dari pernafasan yang kita bahas kali ini. Semoga akan banyak manfaat untuk Anda, karena sekali lagi, selama kita ada nafas, maka akan ada kehidupan. Sehingga nafas itu kita ingat sangat penting dalam kehidupan, terutama kita semua bisa menyanyi, kita semua bisa ngaji, kita semua bisa berkomunikasi. Dasarnya adalah pernafasan, itu yang utama. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.